Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ismail Rahman, SSI MKes. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Hairun Ternate pada program studi pendidikan dokter dengan NIDN 0003038910. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah metodologi riset dan biostatistik. Kuliah ini yaitu 2 SKS dengan dosen pengampu saya sendiri, Ismail Rahman. Dosen kedua, Dr. Arya Dito Widinugroho. Dosen ketiga, Dr. Nur Upik N. Marriska. Deskripsi mata kuliah metodologi riset dan biostatistik yaitu bertujuan bagaimana mengembangkan logika akademik dan melatih disiplin akademik mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu menciptakan karya yang memenuhi standar akademik, serta memiliki kompetensi profesional dalam menyusun dan melaksanakan penelitian. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama aspek sikap, kedua pengetahuan, ketiga keterampilan umum, dan keempat keterampilan khusus. Di mana pada aspek sikap terdiri dari 2, yaitu yang pertama bagaimana menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, memiliki sikap melayani dan empati kepada pasien dan keluarganya. Untuk aspek pengetahuan, menguasai konsep ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinik, dan ilmu kesehatan masyarakat, atau kedokteran pencegahan, kedokteran komunitas yang diperlukan untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik, komprehensif, dan terintegrasi baik pada aspek kesehatan individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Pada aspek keterampilan umum, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Yang kedua, mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktek plagiarisme. Untuk aspek keterampilan khusus, mampu membuat kajian ilmiah secara mandiri dan kelompok terkait permasalahan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, itu terdiri dari 4 CPMK, di mana yang pertama, mahasiswa mampu dalam merancang rumusan masalah dan tujuan penelitian, mahasiswa mampu memahami cara pencarian dan pemilihan literatur serta pengolahan referensi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan teknik penulisan naskah ilmiah dengan menjaga prinsip integritas dan anti plagiasis. Yang keempat, mahasiswa mampu memilih desain penelitian, cara pengambilan sampel, serta analisis data yang valid dan konsisten. Pada mata kuliah ini juga terdapat sub CPMK, di mana masing-masing dari CPMK memiliki sub CPMK-nya. Untuk CPMK pertama, terdiri dari 3 sub CPMK, yaitu mampu memahami dan menjelaskan logika berpikir dan metode ilmiah dalam penelitian. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan bagaimana pengembangan masalah penelitian. Yang ketiga, mampu memahami dan menyusun hipotesis penelitian dan variabel penelitian. Untuk CPMK kedua, memiliki 2 sub CPMK, yaitu mampu memahami dan mengaplikasikan prinsip kedokteran berbasis bukti, serta memahami cara melakukan critical appraisal. Yang kedua, mampu memahami cara mencari literatur dan penulisan referensi penelitian. Untuk CPMK ketiga, memiliki 3 sub CPMK. Yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan etika dalam melaksanakan penelitian. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan etika penulisan ilmiah, plagiarisme, serta teknik menghindari plagiarisme.
Yang ketiga, mampu memahami dan teknik penulisan karya ilmiah dengan baik dan benar. Yang CPMK yang terakhir, yaitu CPMK keempat, itu terdiri dari 6 sub CPMK. Yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan desain penelitian observasional dan eksperimental. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami penentuan populasi dan sampel dalam penelitian, serta perhitungan besaran sampelnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan instrumentasi dalam penelitian, serta menilai keakuratannya. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menentukan uji statistik secara deskriptif. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menentukan uji statistik analitik secara parametrik. Dan yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menentukan uji statistik analitik non-parametrik. Itulah tadi untuk CPMK dari masing-masing CPMK. Untuk pemaparan video pembelajaran yang akan saya bawakan merupakan bagian dari CPMK pertama, di mana mahasiswa mampu dalam merancang rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang termasuk dalam sub CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana pengembangan masalah penelitian. Untuk pembahasan sub CPMK yang kedua ini masuk dalam pertemuan minggu keempat dalam perkuliahan. Proses pembelajaran yang mengacu pada DIA ini, yang pertama yaitu delivery. Delivery ini merupakan suatu proses penyampaian materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi ini yang masuk dalam materi pembelajaran yang diberikan tiap minggunya. Selanjutnya masuk pada interaction, merupakan proses interaksi antara dosen dan mahasiswa yang terdiri dari pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi dalam kelas dan mengisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat kepada mahasiswa tersebut. Dan selanjutnya pemberian tugas kepada mahasiswa untuk diselesaikan. Masuk dalam aspek asesmen. Asesmen ini merupakan suatu proses penilaian yang saya lakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran yang telah saya lakukan. Jadi indikator penilaian yang saya gunakan itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 10%, keaktifan dalam kelas 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Jadi total semuanya adalah 100. Pada video pembelajaran kali ini berlangsung secara daring dengan memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting dengan menggabungkan dengan aplikasi virtual class yang dikembangkan oleh Universitas Airo, di mana mahasiswa dapat melakukan pengisian daftar hadir, mendownload materi-materi dari perkuliahan yang sudah diupload dalam virtual class tersebut. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan dengan micro teaching secara daring. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan dari adik-adik sekalian. Hari ini adalah minggu keempat untuk pertemuan metodologi penelitian, di mana untuk pembahasan di pertemuan keempat ini atau minggu keempat ini adalah bagaimana pengembangan masalah penelitian. Jadi sebelum saya masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pelaksanaan perkuliahannya. Mungkin saya langsung pimpin saja. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, yang kedua, saya harap
semua sudah mengisi absensi di virtual class yang universitas punya. Jadi saya harap semua sudah rutin untuk melakukan absensi di virtual class. Oke, saya masuk dalam materi perkuliahan. Oke, sebelumnya untuk tujuan pembelajaran pada minggu ini yaitu bagaimana mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana pengembangan dari masalah penelitian. Jadi kita lanjut tentang penelitian. Jadi saya review untuk pertemuan sebelumnya bahwa penelitian itu apa sih menurut kalian yang sudah kalian dapatkan? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Ya, Paradila. Oke, Paradila. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pada pertemuan yang lalu Bapak sudah memberikan penjelasan dan materi tentang penelitian. Nah, sepengetahuan saya, penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik-teknik tertentu. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Paradila. Jawabannya sangat bagus sekali. Jadi, bagaimana penelitian itu adalah suatu kegiatan yang secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu dalam rangka dia untuk menjawab atas permasalahan yang dihadapi atau yang akan dilihat. Jadi itu untuk penelitian. Nah, untuk sistematika umum penelitian. Jadi bahwa kita tahu bahwa pertemuan sebelumnya bahwa sistematika dalam penulisan penelitian, baik itu dalam penulisan skripsi, itu secara umum terdiri dari bab 1 dari pendahuluan, bab 2 tentang kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan dasar. Nah, untuk pengembangan masalah penelitian itu kebanyakan dibahas pada bab 1 pada pendahuluan, yaitu pada latar belakang, di mana latar belakang ini mencakup tentang bagaimana mengidentifikasi masalah yang akan kita angkat dalam sebuah penelitian. Setelah mengidentifikasi sebuah masalah di latar belakang, barulah masuk pada rumusan masalahnya. Bagaimana kita merumuskan masalah dari latar belakang yang sudah dibahas di bagian sebelumnya. Oke, kita lanjut tentang masalah penelitian. Kita masuk pada topiknya. Jadi secara alamiah rasa ingin tahu manusia itu dia mengarah pada hal baru yang belum dipahami. Oke, selanjutnya bagaimana mengapa sih sesuatu itu tidak berlangsung sebagaimana mestinya? Dan itu lanjut lagi tentang masalah merupakan bagian terpenting untuk mengawali dari penelitian. Ingat, masalah merupakan bagian terpenting untuk mengawali sebuah penelitian. Di masalah itu dapat diartikan sebagai suatu penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang sebenarnya terjadi, mau dari itu teori atau dari beberapa referensi yang ada, terjadinya sesuatu penyimpangan yang antara seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Nah, yang selanjutnya, dari setiap penelitian itu selalu beranjak dari suatu masalah. Ingat, setiap penelitian selalu beranjak dari suatu masalah. Jadi no problem, no result. Itu ingat ya. Jadi harus tetap memperhatikan dari suatu masalah tersebut. Oke, latar belakang untuk masalah sendiri. Jadi latar belakang suatu penelitian itu memiliki peran untuk bagaimana menjelaskan situasi dan kondisi yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut. Jadi itu menjelaskan kondisinya, kondisi yang melatar belakangi terhadap masalahnya, apa sih yang melatar belakangi sehingga mengangkat masalah tersebut. Yang selanjutnya, bagaimana menguraikan kesenjangan-kesenjangan antara harapan dengan kenyataannya.
Jadi teori dengan praktek, bagaimana rencana dengan pelaksanaan dan kesenjangan lainnya yang ada. Oke, selanjutnya bagaimana menceritakan apa yang mendorong seseorang peneliti itu untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Jadi pada latar belakang harus menceritakan juga apa sih yang mendorong seorang peneliti ini untuk melakukan penelitiannya. Selanjutnya, bagaimana menjelaskan tentang alasan-alasan penting dan bagaimana menariknya masalah untuk diteliti dalam jangkauan kemampuan akademik, baik itu juga secara biaya, tenaga, dan waktu penelitian. Ingat ya, dalam suatu alasan-alasan ini harus menjangkau tentang kemampuan akademik, kemampuan dari seorang penelitian itu sendiri. Dan selanjutnya tentang biaya, bagaimana biaya untuk pelaksanaan penelitiannya. Dan yang paling terpenting, waktu penelitian. Seorang mahasiswa membutuhkan waktu sekitar mungkin 6 bulan untuk menyelesaikan suatu penelitian, untuk membuat suatu skripsi. Nah, kalau kalian mengambil sebuah permasalahan yang waktu pelaksanaannya untuk mendapat jawaban dari permasalahannya itu lebih dari 6 bulan atau 1 tahun, itu akan berpengaruh terhadap lama studi dari mahasiswa itu sendiri. Jadi ingat, menentukan sebuah permasalahan untuk pengangkat penelitian harus mempertimbangkan dari waktu penelitiannya. Oke, selanjutnya bagaimana mengidentifikasi masalah atau fokus yang dipilih. Apakah dia cukup esensial? Bagaimana esensial ini, bagaimana pentingnya nilai penelitian itu menduduki urutan yang paling utama di antara masalah-masalah yang ada. Nah, selanjutnya bagaimana urgensinya dari masalah tersebut dianggap mendesak untuk dipecahkan. Selanjutnya bermanfaat. Jadi memiliki kegunaan atau kebermanfaatan jika masalah penelitian itu dipecahkan. Nah, untuk lanjut terhadap sumber-sumber masalah penelitian. Jadi berbagai sumber dari mana permasalahan penelitian itu dapat digali, diidentifikasi, dan dikembangkan. Di antaranya pada pengalaman pribadi. Jadi setiap orang itu dapat mengidentifikasi secara unik masalah dari pengalaman pribadinya. Dalam keseharian juga pengalaman akademik selama belajar. Jadi pengalaman pribadi juga sangat penting untuk menjadi sumber dari permasalahan untuk penelitian. Yang kedua, tentang lanjutan atau perluasan penelitian. Jadi penelitian itu dapat mengambil permasalahan penelitian dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, yang biasanya itu tercantum pada saran untuk pengembangan atau melanjutkan penelitian tersebut. Jadi kalian juga bisa lihat untuk mencari sebuah permasalahan penelitian, coba lihat di penelitian-penelitian sebelumnya atau pada skripsi yang sebelumnya pada bagian saran. Biasanya di bagian saran ada pernyataan yang bisa saja untuk melanjutkan penelitiannya apakah menggunakan metode yang berbeda atau pendekatan yang berbeda dengan sampel yang sama. Itu bisa kita lihat juga pada penelitian yang terdahulu. Selanjutnya, sumber kepustakaan dari buku teks, jurnal, atau laporan penelitian, forum pertemuan ilmiah atau dan diskusi di hasil pertemuan ilmiah dan diskusi dengan orang yang lebih berpengalaman atau para pakar di bidangnya. Selanjutnya, bagaimana observasi atau pengalaman langsung dalam praktek. Nah, kedua, yang selanjutnya, bagaimana fenomena pendidikan dalam kelas, luar kelas, dan di masyarakat. Jadi di masyarakat juga sangat banyak yang bisa kita ambil untuk sebuah permasalahan penelitian tersebut. Oke, lanjut terhadap ciri dari masalah yang baik. Jadi bagaimana memiliki kontribusi. Jadi dia dapat memberi kontribusi kepada beberapa aspek. Di antaranya bagaimana pengembangan dari teori baru. Selanjutnya bagaimana tentang perbaikan dari metodenya, metode yang sebelumnya sudah ada, dan bagaimana memanfaatkan dan implikasi aplikatifnya. Oke, yang kedua, bagaimana originalitasnya, itu bukan merupakan pengulangan terhadap penelitian lainnya. Jadi seperti masalah yang diteliti,
kerangka konsepnya dan pendekatan yang dipakai terhadap penelitian sebelumnya. Jadi usahakan untuk menghindari pengulangan dari penelitian-penelitian yang lain. Oke, selanjutnya adalah aspek kelayakan. Jadi penelitian itu dilihat dari aspek kelayakan, dari dapat dijawab bagaimana pertimbangan waktu dan biayanya, tadi tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, daya dukung fasilitas dan sumber daya. Oke, kita lanjut tentang bentuk dari rumusan masalah penelitian. Jadi ada beberapa dari bentuk rumusan masalah pada penelitian, yaitu yang pertama bagaimana rumusan masalah deskriptif. Jadi bagaimana suatu rumusan masalah itu berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan. Jadi untuk variabel rumusan masalah deskriptif ini tidak membuat perbandingan dan menghubungkan. Jadi dalam hal ini penelitian hanya menjabarkan atau mendeskripsikan data hasil penelitian. Jadi bisa dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram atau grafik, sehingga hasil temuan tersebut menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Jadi kalau kalian menemukan penelitian yang menggunakan secara deskriptif, itu sebenarnya lebih mudah untuk pembacaan dari hasilnya. Nah, oke, contohnya seberapa tinggi tingkat produktivitas kerja karyawan di RSUD Hasan Busori Ternate. Jadi di sini kita cuma ada variabel mandiri tentang produktivitas kerja. Jadi di sini cuma melihat bagaimana sih tingkat dari produktivitas kerja karyawan di RSUD Hasan Busori. Berarti cuma melihat gambarannya saja atau mendeskripsikan saja dari seberapa tinggi tingkat produktivitasnya. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk pembacaan dalam hasil penelitian dengan rumusan masalah deskriptif ini. Oke, selanjutnya tentang rumusan masalah komparatif. Jadi bagaimana rumusan masalah penelitian itu yang membandingkan, beda tadi ya, tidak membandingkan, sedangkan untuk komparatif itu membandingkan, mengkomparasi keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Jadi contohnya, adakah perbedaan motivasi kerja dosen antara universitas di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa? Jadi di sini kita melihat perbedaan motivasinya. Kita mau bandingkan motivasi kerja dosennya antara dosen yang ada di Universitas Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Itu contoh untuk rumusan komparatif. Nah, yang contoh kedua, adakah perbedaan tingkat kecerdasan anak dan imunitas anak yang pada waktu bayi diberi susu eksklusif, non eksklusif, dan susu sapi? Jadi di sini kita mau lihat perbedaan tingkat kecerdasan dari anak yang mengkonsumsi susu eksklusif, susu non eksklusif, dan susu sapi. Ingat ya, komparatif membandingkan. Jadi hasilnya nanti membandingkan antara tingkat kecerdasannya, apakah yang susu eksklusif lebih tingkat kecerdasannya lebih tinggi dibanding dengan non eksklusif, itu yang akan jadi sebuah permasalahan juga nanti yang akan dijawab. Oke, selanjutnya rumusan masalah asosiatif. Jadi bagaimana rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi di sini dia menanyakan tentang hubungannya, apakah ada hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, ini untuk asosiatif. Jadi untuk asosiatif sendiri itu terdapat 3 bentuk. Yang pertama itu hubungan simetris, di mana merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang munculnya bersamaan atau diartikan sejajar. Jadi variabelnya itu sejajar. Jadi contohnya, adakah hubungan antara tingkat kekayaan dengan kecerdasan? Jadi kekayaan dengan kecerdasan di sini itu diartikan sejajar. Jadi tidak saling tidak bisa untuk saling berpengaruh untuk keduanya. Jadi dia sejajar. Jadi belum tentu orang cerdas itu tingkat lebih kaya, dan orang lebih kaya belum tentu itu cerdas. Nah, di sini tingkat sejajar, diartikan dalam sejajar.
Jadi tidak saling mempengaruhi ya, dia sejajar. Yang kedua, bagaimana hubungan kausal. Jadi bagaimana hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel bebas dan variabel terikat. Yang variabel bebas ini yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat yang dipengaruhi. Jadi contohnya, adakah hubungan pengetahuan gizi anak terhadap pola pemilihan makanan jajanan anak. Jadi di sini mau dilihat bagaimana sih hubungan pengetahuan dengan pemilihan jajanan anak. Jadi variabel variabel bebasnya itu bagaimana tentang pengetahuan gizi anak, dan variabel terikat terhadap pemilihan jajanan. Otomatis kalau tingkat pengetahuannya bagus, otomatis akan berpengaruh terhadap bagaimana pemilihan makanan jajanan terhadap anak tersebut. Jadi ingat ya, variabel bebas dan terikat. Jadi variabel bebas itu yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat yang dipengaruhi. Itu untuk variabel. Oke, yang selanjutnya bagaimana tentang hubungan interaktif. Jadi hubungan yang saling mempengaruhi di sini tidak diketahui mana variabel bebas dan variabel terikatnya. Jadi contohnya, adakah pengaruh antara kualitas kinerja dan loyalitas karyawan, layanan yang diberikan suatu perusahaan dengan tingkat kepuasan dari pelanggannya. Jadi ini tidak kita ketahui mana yang variabel bebas dan mana yang terikat. Kita tidak tahu mana yang variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Oke, sampai di sini dapat dimengerti? Ngerti, Pak. Mengerti, Pak. Oke, kalau semua mengerti, saya lanjutnya saya masuk di slide terakhir, penutup. Jadi masalah dalam penelitian itu merupakan titik awal dari proses penelitian. Ingat, titik awal proses penelitian itu adalah penentuan masalah dari penelitian. Jadi kalian lihat dulu masalah yang bisa kalian angkat seperti apa. Itulah merupakan proses awal dari suatu penelitian. Jadi yang selanjutnya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan penting yang ingin dijawab atau dicari penyelesaiannya dalam suatu penelitian. Juga dirumuskan dari masalah yang sudah diidentifikasi, dipilih dan diberi batasan. Oke, ingat juga untuk rumusan masalah atau di bagian dari latar belakang harus bisa diberi batasan sehingga fokus terhadap apa yang ingin kita teliti. Dan selanjutnya, bagaimana titik acuan untuk dari masalah ini merupakan titik acuan untuk penyusunan tujuan, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Jadi di penarikan kesimpulan itu harus dapat menjawab dari rumusan masalah. Jadi kita kembali lagi ke bab 1, bagaimana rumusan masalahnya, apakah sudah terjawab di kesimpulan yang kita buat di paragraf di bab kelima atau di bab terakhir tentang kesimpulan. Jadi apakah penelitian yang kita lakukan atau pada rumusan masalah itu sudah terjawab pada kesimpulan yang kita buat atau tidak. Itu untuk dari parameter dari sebuah pelaksanaan dari penelitian. Oke, untuk penutup sampai di situ untuk perkuliahan saya. Jadi jika kalian ingin untuk melihat referensi yang digunakan, ini ada beberapa referensi untuk metodologi penelitian, bagaimana pembuatan proposal penelitian pada bidang kedokteran dan kesehatan. Itu ada beberapa, kalian bisa cari untuk sebagai bahan rujukan juga untuk kalian pelajari. Oke, ada pertanyaan dari kalian sebelum saya tutup? Belum, Pak. Kami sudah, Pak. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Dan terakhir lagi, yang paling terakhir sebagai oleh-oleh untuk
dikerjakan di rumah. Jadi ada tugas perkuliahan yang akan dikumpulkan untuk minggu depan, bagaimana tentang pencarian jurnal penelitian, kemudian menentukan jenis dari rumusan masalah dari jurnal penelitian tersebut, dan selanjutnya buat dalam bentuk review jurnal. Jadi hasil pencarian dari jurnalnya dibuatkan juga dalam bentuk review jurnal. Jadi terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih.